Bismillah, jelang tutup tahun ternyata Advan malah ngeluarin smartphone baru ya. Namanya Advan Maca dan kalau ngeliat hype di internet kayaknya netizen Indonesia masih nunggu-nungguin sih Advan ngeluarin smartphone baru ya. Karena mungkin masih ada rasa kebanggaan sama brand lokal. Walaupun saya belum tahu sih ini pure lokal atau gimana. Tapi sudah ada keterangannya dibuat di Indonesia dengan nomor PMKG 2025 dan dibuat 9 Desember 2025 ya. Dua emailnya artinya double SIM, dual SIM. Dan ini menggunakan Android 14, ada tulisannya di situ ya. Sedikit ketinggalan berarti kalau di akhir 2025 masih pakai Android 14. Tapi nanti kita cek softwarenya. Yang jelas ini menggunakan Dimensity 7060 ya, prosesor 5G dari MediaTek yang fabrikasinya 6 nanometer, layarnya sudah AMOLED dengan resolusi Full HD+, kamera belakangnya 50 megapiksel, kemudian bodinya tipis ya, dengan baterai 5000 mAh, Advan Maca. Nah, di sini ada beberapa highlight fitur lagi. RAM-nya 8 GB, storage-nya 256 GB, kameranya di depan 8 megapiksel ternyata. Ada AI support, kemudian dual SIM card 5G. Ini warna hitam ya, katanya ada yang warna hijau nanti. Iya kan, Maca harusnya hijau ya. Tapi untuk saat ini baru tersedia warna hitam, jadi kita langsung unbox saja smartphone baru Advan ini. Oke, di dalam boxnya kita langsung disuguhi smartphone-nya yang terbungkus plastik seperti ini. Kita kesampingkan dulu. Ada partisi dari karton tipis yang ini berisi softcase harusnya ya. Oh iya betul, softcase. Dan ada apa ini? Informasi penting produk dan kartu garansi. Alamat service centernya banyak banget, Bandung di Ahmadiani, Ruko Segitiga Emas Kosambi ya. Banyak banget. Mungkin drop point atau gimana, saya kurang tahu. Kemudian, iya, makin banyak lagi ke sini ya, karena Advan ini kan pemain lama sebetulnya kan. Kemudian di sini ada panduan pengguna Advan Maca, namanya Maca mungkin karena Maca lagi nge-hype kali ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada Advan Americano dong. Karena saya sukanya pesan Americano. Enggak, beneran Americano ya. Bukan pesan Americano tapi kasih notch bikinin Maca ya ke baristanya. Ini softcase-nya seperti ini. Untuk frame kameranya memanjang ke pinggir ya. Jadi kalau lagi dipegang dia horizontal. Si frame kameranya. Mengingatkan sama apa coba? Sama iPhone R ya kalau nggak salah ya. 17R. Kemudian kita akan dapat juga ini mantap, kabel data atau kabel chargingnya sudah Type C to Type C. Jadi chargernya juga sudah Type C harusnya, nggak Type E lagi. Kita cek outputnya berapa maksimal, 33 watt. Mantap ya. Ini harusnya support power delivery, betul. Power delivery sampai 30 watt, kalau PPS sampai dengan 33 watt. Mantap. Kalau chargernya masih made in China. Kemudian, lucu juga ya, si SIM ejectornya dilaminating kayak gini. Ya. Kemudian terakhir ada silika gel. Sudah habis, di bawah sini tidak ada apa-apa lagi. Jadi kita langsung ke smartphone-nya sekarang. Ini dia smartphone-nya, kita keluarkan. Dan ya, saya udah lihat penampakannya di internet, di beberapa akun teman-teman yang lain juga. Dan menurut saya, satu hal yang rada disesalkan dari produk-produk Advan yang baru di tahun ini, pemilihan back cover glossy seperti ini yang sudah sangat ditinggalkan oleh brand lain ya. Ini rada susah munculin warnanya tuh kayak gini, warna hitam glossy harus dengan pencahayaan yang pas banget. Dengan pola starry atau dusty gini ya. Jadi ada titik-titik di dalam kaca back covernya. Kamera belakangnya 50 megapiksel, kamera kedua sepertinya hanya buat depth atau apapun itu. Ada LED flash 1 dan tulisan 50 megapiksel AI kamera. Frame-nya memanjang ke pinggir. Di sisi atas ada speaker grill kedua, artinya stereo. Dan ada infrared blaster ya. Tadi di kemasannya tidak disebutkan, tapi di internet disebutin sih. Ada mikrofon kedua juga buat noise cancellation. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Tidak berfungsi sebagai fingerprint scanner karena sudah in display ya fingerprint scannernya. Dari tadi saya belum sebut harga ya. Ini harga resminya 3 juta kurang 1000 alias 2.999.000 rupiah. Dengan berbagai promo harusnya bisa dapat di 2,6 atau 2,7 juta ya di marketplace ya. Kita akan buka juga untuk SIM tray-nya sebentar. Tereng teng teng.
Yes, dual SIM hybrid. SIM card pertama slotnya nano, SIM card kedua nano SIM dan micro SD bisa. Bukan dan, atau salah satu aja ya. Hybrid soalnya ya. Kemudian sisi kiri kosong melompong, saya suka dengan framenya yang matte seperti ini dibandingkan back covernya yang glossy. Kemudian ini layarnya sudah terpasang anti gores kah? Sudah. Ini kita harus lepaskan satu lapisan lagi. Ini kayak smartphone zaman dulu ya, anti goresnya masih ada satu lapisan yang bisa dilepaskan sama user kayak gini. Yuk kita coba nyalakan dan kita lihat softwarenya ya. Yang saya tahu dia pakai Dido OS. Tapi apakah benar Android 14 seperti tercetak di boxnya? Kita akan segera tahu setelah saya setup dulu ya. A few moments later. Yes, sudah masuk ke home screen-nya dan langsung disambut sama Advan Intelligent Assistant-nya ya. Namanya Vania. Dari Advania. Vancare, ya pokoknya pakai Van semua ya. Nggak tahu kenapa gambarnya kucing, tapi katanya tinggal di tab kalau mau bicara. Mana? Hai Vania. Hai Vania. Enggak, gitu doang. Ya sudah, tapi kita skip dulu. Kita langsung masuk ke About Phone-nya dulu. Advan Maca pakai Dido OS. Udah Android 15 ternyata. Tadi di kardusnya tertulis Android 14 ya di bagian label emailnya. Alhamdulillah kalau sudah Android 15 lega saya. Dengan security update yang lumayan up to date juga ya, 5 September. Mudah-mudahan nanti dapat Android 16, tapi saya nggak tahu jaminan update softwarenya sampai berapa kali atau berapa tahun. Benar-benar belum ada info ya. Kemudian untuk internal storage-nya terpakai 19,7 GB, artinya free-nya 236,3 GB. Dan ada virtual RAM ya, 8 GB lagi. Jadi selain physical ada virtual RAM lagi. Dengan isu makin mahalnya RAM, apakah virtual RAM jadi sesuatu yang jadi jalan keluar? Kalau mau RAM besar kayaknya enggak juga sih. Storage tetap aja kan makan NAND flash atau yang dipakai buat bikin ROM, EEPROM ya, yang buat storage itu kayaknya sama-sama mahalnya sih RAM sama storage ya. Jadi solusinya bukan virtual RAM kalau menurut saya. Paling kalau mau nambah storage pakai micro SD, dan itu pun kamu harus udah punya micro SD-nya sebelum harganya naik. Tapi jangan bikin kepanikan lah ya. Kalau memang butuh beli micro SD, beli. Harganya rada naik, kalau memang butuh ya beli. Tapi jangan nyetok banyak-banyak juga, buat apa. Nanti juga bakal bubble-nya pecah insya Allah dan harganya bakal normal kembali ketika demand buat server AI-nya sudah menurun ya. Kita bisa lihat di sini ada version, tidak ada status, tidak ada info tambahan, sama legal information. Tapi Android-nya Android 15 ya, sekali lagi ya. Sudah mending lah dibanding Android 14 yang ditulis di box-nya, tapi mudah-mudahan dapat update juga ke Android 16. Mudah-mudahan ya. Dimensity 7060, kemudian untuk refresh rate-nya saya mau cek di display dynamic, tapi bisa mentokin ke 120 juga, atau mau di 90 atau di 60 aja bisa ya. Kemudian home setting, lock screen color, ada always on display. Dia bilang menyalakan always on display mempercepat baterainya turun. Tapi ini dia nih yang sudah jarang ditemukan di smartphone lain yang pakai AMOLED di level harganya. Bahkan level harga 6 juta sekarang sudah mulai always on display-nya tuh nggak bisa real on, always on gitu ya. All day, nggak bisa. Kalau nggak pakai timing kayak gini, sudah banyak yang tidak bisa. Kudos atau apresiasi buat Advan yang tetap mempertahankan always on display-nya. Always on display-nya ini bisa diganti yang lain. Ada beberapa. Mau diganti font color-nya juga bisa. Apply. Oke, dan kita matikan kembali buat lihat always on display yang barusan saya set. Nah, nggak kelihatan di kamera kalau saya lihat di monitor ya. Tipis banget brightness dari always on display-nya. Kelihatan nggak? Nah, tipis ya. Tapi kalau di mata biasa sih kelihatan. Apalagi kalau di tempat redup. Tuh, kayak gitu ya always on display-nya ya, sering meredup. Ya namanya juga buat menghemat baterai ya. Sekarang kita cek untuk bloatware-nya. Ini sepertinya tidak punya application drawer, jadi semua aplikasi ditumpuk di home screen.
Ini ada foldernya Google, kemudian ada children, apa ini? Children space. Mantap. Kalau mau dipinjamin ke anak, pakai children space dulu ya, biar dibatasin apa saja yang bisa diakses, dan kalau bisa ada timingnya. Ada tuh, ada durationnya per 15 menit dia bisa. Tapi bisa di set sampai 1 jam juga, atau unlimited juga bisa ya. Tapi yang jelas saya rada aneh bahwa Advan Matcha ini hampir nggak punya bloatware. Biasanya kan smartphone-smartphone itu bekerja sama dengan beberapa pihak, misalnya pengembang aplikasi, pihak ketiga, buat masukin aplikasinya ke smartphone, biar bisa subsidi production cost-nya ya, biar bisa dijual di harga yang lebih terjangkau. Ini tumben, brand lokal malah nggak ada muatan aplikasi lokalnya ya. Padahal bisa nambahin kadar TKDN juga. Di DOS mungkin nggak mau kali. Nggak mau ada bloatware segitunya. Lalu ini adalah interface kameranya. Bisa zoom 2 kali karena dia 50 megapiksel. Lensa kedua sepertinya hanya portrait saja atau depth. Betul, di more juga tidak ada makro. Tapi ada Pro Video, mantap. Pro Video hanya buat kamera belakang ya. Lalu kalau Pro buat foto ada nih. Sama buat kamera belakang doang, nggak bisa pindah kamera depan. ISO-nya dari 100 sampai dengan 800 saja. Shutter speed dari 1/800 sampai dengan 16 detik, lumayan, dan bisa cek atau set fokus manual juga ya. Ada dual video juga tadi saya lihat. Kita back dulu. Ada night mode, video, foto, 50 megapiksel, portrait, dual view video, dan document correction, beauty, group foto, AI emoji, GIF, pro video, sports, film, pro mode, panorama, slow motion, sama time lapse. Modenya lengkap banget untuk kameranya. Ini saya ngerasa wajah saya merah banget di kamera depannya. Bentar, kita coba ya. Kalau mau tukar ke kamera depan seperti ini, yes, merah banget wajah saya di fotonya. Kita coba ambil dan munculkan hasil fotonya. Bener nggak merah kayak gini? Reddish banget. Kamera depannya memang cuma 8 megapiksel sih, jadi detailnya mungkin nggak akan bagus-bagus banget. Kemudian ada watermark Advan Matcha seperti itu. Kemudian saya coba portrait untuk kamera depan. Masih agak kemerahan banget ya wajah saya di hasil selfie-nya. Kalau video dia bisa rekam sampai resolusi berapa? Full HD 30 fps sepertinya. Nggak ada yang lebih tinggi ya. Ke bawah itu HD sama VGA itu lebih rendah. Kalau kamera belakang video quality-nya bisa sampai 2K. Kalau Full HD bisa 60 fps ya. Kalau 2K tidak bisa. Mati frame rate-nya. Sip, sip. Teman-teman, silahkan cek sekali lagi kelebihan yang dimiliki Advan Matcha di harga Rp2.999.000. Kelebihannya adalah dari brand Indonesia. Sudah menggunakan layar AMOLED 120Hz dengan in-display fingerprint scanner. Dan juga always on display yang bisa di-set pakai timing atau schedule dan juga all day ya, bisa ya. Kemudian baterainya 5000 mAh. Cukup tipis smartphone-nya, kameranya 50 megapiksel, RAM-nya 8 GB, storage 256 GB. Ini pakai Dimensity 7060 yang 6 nanometer prosesornya. Sudah dual stereo speaker juga dan ada infrared blaster. Oh iya, saya belum cek pakai mana ya. Pakai menu mana buat infrared blasternya. Bingung saya. Ada infrared blaster kelihatan warnanya hitam, tapi
buat pakai infrared remote-nya, infrared blaster-nya, gimana caranya? Boleh komen ya yang udah tahu ya. Unboxing-nya saya cukupkan di sini. Saya belum tahu bikin review lengkapnya atau tidak. Tapi teman-teman bisa cek produk yang saya munculkan kalau teman-teman pengen nyoba juga Advan Matcha ini. Jadi silakan, mudah-mudahan tidak penasaran lagi ya. Saya sudah bahas nih Advan Matcha-nya sesuai request beberapa teman-teman di kolom komen. Alhamdulillah dapat juga unit buat unboxing-nya. So, komen aja ya, gimana pendapat kamu tentang Advan Matcha ini. Unboxingnya cukup sampai di sini. Hatur nuhun. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.